This is my 14, jadi kayak 14 negara 14 ke 14 yang akan ikut kunjung. Sebelum ke Mesir, ada beberapa kayak persyaratan yang harus lo punya, yang harus lo penuhi sebelumnya. Of course, your passport ya, and with your ticket gitu. Tiketnya itu dipastikan pulang pergi, jadi beli pulang balik sudah. Terus ada visa Mesir sudah di tangan, udah di dalam paspor ini. Visanya itu ya sama sih ya, 3 bulan bisa berlakunya gitu, tapi kunjungannya cuman untuk 30 hari maksimal gitu. Terus cara pengurusan visanya gampang. Lu datang aja ke kedutaan Mesir, dikasih form, lu isi form lengkap dengan ya persyaratan-persyaratannya. Nanti akan gue bikin video terpisah untuk visa Mesirnya if you want to. Terus ada pasti imigrasi yang ditanyain adalah tiket pulang pergi. Gue ada tiket pulang pergi. Terus ada itinerary, maksudnya rencana perjalanan lo harus jelas, like kemana aja. Nah kalau gue udah 2 minggu, gue akan 2 minggu di sana. And then asuransi kesehatan, asuransi perjalanan sorry. Nah ini asuransi perjalanan kadang ditanyain kadang enggak, tapi proses gue tuh tadi enggak, cuma ditanyain aja itinerary-nya kemana, terus ditanyain visanya mana gitu kan, terus tiket pulang pergi. Gue sih seneng banget proses untuk imigrasi kali ini. Biasanya kan agak jutek-jutek. Nah ini tuh cukup ramah mbak ya di imigrasi Soekarno-Hatta, dan semua smooth, semua lancar. Yang penting pas lo ditanya ya lo nggak shaky atau misalnya lo nggak deg-degan gitu. Yang penting bener ya lo ngomongnya kesana tujuannya mau apa. Nah ini kalau case-nya gue tuh mau liburan. Kalau mau liburan ya bilang aja liburan, tapi yang kalau kita ngomongin liburan berarti kan otomatis lo udah siapin rencana perjalanannya lo kemana aja, dan siapa yang nanggung gitu. Yang nanggung kan travel di sana. Oke, beberapa kali naik Qatar tuh gue puas banget, jadi always pakai lagi. Dan jadi sekitar 8 jam dari Soekarno-Hatta ke Qatar, ke Qatar, terus nanti dari Qatar itu sekitar 4 jaman ke Mesir, ke Kairo gitu. Ya, doain lancar. Ya, stay tune and I will show you more a video of Mesir. Opening overhead lockers as items may fall out. In-flight entertainment monitors must be folded away. Come to Doha. Oh my god, the sun's so bright. The lighting is so good. Selamat datang di Doha. Gue akan transit di sini sekitar 2 hours and then I'm ready to go to Egypt. Oh my god, I'm so excited. So, jadi sekarang udah nyampe di Mesir, di Kairo. Lancar, nggak ada yang delay pesawat semua. Cuman pesawat yang kedua dari Doha ke sini lumayan shaky. Supaya cukup menegangkan turbulensi. Cuman nyampe sini karena visa gue tuh mepet sebenarnya. Ini kan gue traveling tanggal 2, terus harus pulang sebenarnya tanggal 13, tapi visanya itu expired sampai tanggal 11. Nah tadi sempat nervous juga pas aku di imigrasi, apakah gue bisa masuk apa enggak gitu kan. Ternyata emang tapi nggak ditanya apa-apa gitu, jadi kayak disuruh nunggu sekitar 5 menit, terus gue diganti, disusulin sama beberapa orang, tapi dia nggak ngejelasin gitu kenapa gue suruh nunggu 5 menit gitu untuk dicek lebih lama daripada orang-orang yang lain. Udah selesai gitu, cuman
dia ditanya, "Ma'am ini kenapa gitu?" Gue suruh nunggu 5 menit, terus dia bilang, "No, it's okay, just go." Jadi gue nervous juga gitu. Jadi, apakah itu bermasalah atau tidak gitu. Jadi mudah-mudahan sih nggak bermasalah pas baliknya. Jadi nggak dilihat sebagai overstay. Karena ya tadi gue stay-nya tuh rencananya sampai tanggal 13, tapi expired visanya itu sampai tanggal 11 yang tertulis di paspor. Kalau di Eropa kan biasanya nggak boleh lebih dari tanggal expired visanya kan. Kalau di Mesir katanya sih boleh. Pokoknya sebulan dari tanggal kedatangan. So mudah-mudahan sih nggak ada masalah. Welcome to Mesir. Nah, cuaca di Mesir pas gue kedatangan itu lagi minus. Jadi nggak minus, maksudnya lagi dingin-dinginnya. Jadi di sini kayaknya lagi winter di Desember. Jadi berkabut gitu. This is the view, right? What's the view of the Nile River? Incredible. Di Kairo, kami tinggal di Marriott, jadi ini salah satu hotel yang luar biasa. Ini kayak udah kayak di museum. Setiap sudut dari hotel ini tuh udah kayak istana gitu. Jadi kayak udah kayak palace. I'm so lucky, it's so incredible. Dari kamar ke lobby aja tuh kayak butuh waktu sekitar 15 menit. Terus belum lagi ke restoran gitu untuk sarapan, itu juga butuh waktu sekitar 10 menit. Sarapan kau, of course, menunya agak western, agak Arabian gitu. Semuanya lengkap, and I'm so happy. Untuk killing time pas jet lag, jadi karena ada perbedaan waktu yang 5 jam. Di sini juga agak telat 5 jam lagi. Jalan-jalan ke pasar, jalan-jalan ke tempat-tempat kayak gini itu cocok pas banget untuk di hari-hari pertama ketika lu visit Mesir. Sambil mengalami jet. Profil jalanannya sih kayak tadi bulan Desember dari dan ini luar biasa ya, maksudnya Mesir tuh pack banget gitu. Kairo tuh penuh banget di sini. Ini tuh pemandangan dari atas, dari tol gitu. Lihat ke bawah, lihat pemandangan pasar tradisional yang isinya tuh mungkin bukan turisnya. Jadi ini tuh menurut gue lebih menarik ya, karena ini lebih otentik gitu. Pas lagi jalan ke hotel gitu, ngeliat pemandangan kayak gini tuh kayak yang wow, it's like oh my god, it's like keren banget gitu, kayak it's authentic. This is the first pyramid. Ini piramid pertama ini dua dari 108 piramid yang ada di Mesir. Oh, it's so good. Little magical. God. Jadi ini salah satu atraksi yang bisa lo coba di Mesir, itu camel ride. Di sini sebenarnya ontaknya ini ontak dari Saudi Arabia ya, sebenarnya bukan dari Mesir. Ini harganya $10, tapi tawar-tawar menawar dulu, tapi dan dikasih tips juga untuk bocilnya itu yang bawa itu $2. Kalau lebih juga mereka tetap minta nambah. Ya sekitar 10 menit lah. Guys, can Caddy. Yeah. Look at it. Hi, hello. Hello. Did you enjoy the ride? Yes, I did. It's so cool, God. Check out dari Kairo, itu kita ke Luxor. Jadi salah satu kota juga di Mesir.
Jadi naik pesawat sekitar 1,5 jam gitu, kita mengunjungi Temple of Karnak, jadi kayak kuil Karnak itu. Nah, kuil Karnak ini umurnya itu sekitar 3.000 tahun. Jadi di sini gede banget kuilnya. Jadi kuilnya benar-benar dibangun di atas permukaan tanah, tapi banyak carving, banyak kayak ukiran di tembok-temboknya ini, kayak ada kayak pilar-pilar yang gede-gede banget gitu loh. Terus ada sekitar 134 pilar yang ada di kuil ini. This is so amazing, this is speechless pokoknya di sini. Kayak how orang-orang 3.000 tahun lalu bisa membangun kuil sebesar ini gitu. Jadi kuil Karnak ini memiliki sejarah yang kaya gitu. Selama lebih dari 3.000 tahun kuil ini dibangun pada masa pertengahan dan mengalami perluasan yang dipimpin oleh Ramses II. Nah, Ramses II ini adalah salah satu Firaun yang berkuasa dan paling powerful di antara Firaun yang lain di Mesir gitu. Setiap era itu kayak berkontribusi gitu loh pada fitur arsitektur kuil ini yang unik. Jadi kayak Firaun yang lain tuh kayak ngelanjutin aja. Jadi kuil Karnak ini adalah merupakan kompleks keagamaan terbesar di dunia yang pernah dibangun, karena dibangun di atas permukaan tanah 200 hektar dan butuh waktu sekitar 2.000 tahun untuk merampungkan pembangunan kuil Karnak ini gitu. Kuil ini didedikasikan untuk pemujaan Amun-Ra, raja para dewa Mesir. Faktanya beberapa patung, beberapa kayak ukiran-ukiran tuh udah pada rusak ya, karena waktu itu sebenarnya kuil ini pernah digunakan sama di era Kristen. Ketika Kristen datang ke Mesir, bagian-bagian kuil itu sudah diubah menjadi gereja gitu. Nah, kuil ini ditemukan di bawah permukaan masjid, jadi terkubur gitu di bawah halaman masjid gitu. Terus tiba-tiba ditemukan masjid itu, namanya Masjid Abu Haggam gitu. Terus dibangun pada abad ke-13 gitu. Jadi masjidnya masih digunakan sampai sekarang gitu. Jadi ketika orang pas lagi sholat gitu, terus ngeliat kayaknya ada itu deh, ada kuil di sana di bawah gitu. Ternyata ada kuil besar ini gitu. Kuil ini juga sebenarnya masih dibangun pada masa pemerintahan Ramses II, jadi Firaun yang kedua. Beberapa bangunan ditambahkan, bagian bangunan lama dibangun sama di era Amenopis III dan Ramses II itu, sedangkan bagian bangunan yang lain itu dibangun oleh Sabako di dinasti Ptolemies. Yang bikin kuil Luxor penting itu adalah terletak di timur Sungai Nil Luxor di Tebes kuno Mesir. Jadi merupakan salah satu monumen kuno yang paling penting dan terawat baik gitu. Kepentingannya berasal dari beberapa faktor gitu, sejarah, arsitektur dan lain-lain. Kuil ini luar biasa. Pas banget kalau ngunjungin kuil ini pas mendekati sunset gitu loh. Jadi ada pantulan-pantulan cahaya, terus juga kayaknya itu lo akan mendengar juga suara-suara azan maghrib gitu. Jadi pokoknya lebih syahdu lah gitu kalau berkunjung ke Luxor Temple ini pas sunset. Nah, masih dekat-dekat di area Luxor juga, di kota Luxor ini kita ke Valley of the King. Jadi Valley of the King ini salah satu komplek kuburan yang ditemukan gitu sebagai bukti bahwa ini adalah tempat peristirahatan terakhir raja-raja Mesir, termasuk Ramses II, Ramses III dan segala macam gitu. Tiketnya tuh lo bisa masuk ke sini itu untuk ketiga ini aja, ketiga dom atau kuburan gitu. Lu bisa masuk dan lu bisa tambah lagi gitu berapa untuk bisa masuk ke beberapa kuburan-kuburan gitu. Tapi di sini muminya tuh udah gak ada gitu. Mumi
muminya tuh sudah diambil, ditaruh di museum. Jadi di dalam sini ya tetap menarik gitu. Di dalam kuburannya lu bisa masuk dan lu bisa melihat kayak bentuk-bentuk pemujaan, bentuk-bentuk kayak ukiran-ukiran yang menurut gue tuh kayak sangat luar biasa gitu. Jadi setiap raja-raja yang dimakamkan di sini, yang petinya ditemukan di sini tuh punya ukiran tersendiri gitu loh. Gitu. Tapi sayangnya untuk Ramses II nggak bisa masuk gitu. Jadi masih bisa masuk di Ramses III. Nah ini kayaknya kalau nggak salah di Ramses ketiga, Firaun ketiga. Ini tuh masuk kuburannya aja udah kayak cantik banget kayak gini gitu. Dan ini kita masuk ke dalam, terus nanti paling ujungnya tuh ada peti, dan di situ ditemukan sebenarnya adalah mumi dari raja-raja Mesir itu gitu. Tapi muminya udah nggak ada di sini. Jadi ini tuh sebenarnya kayak guanya dibuat untuk kuburan gitu loh guys. Jadi dibuat kuburan untuk menaruh jasadnya raja-raja Mesir itu. Nah bentuknya kayak gini, jadi masih ditemukan itu kayak coffin di peti. Dan timnya UNESCO itu masih mencari kuburan-kuburan yang lain, katanya masih banyak sekali kuburan-kuburan yang belum ditemukan di kompleks ini gitu. Coming on the left side, King Ramses II, another temple for Ramses II called the Ramesseum, destroyed in an earthquake. We found a huge, unfortunately broken statue for Ramses II. Nah, kuil selanjutnya namanya kuil Edfu atau Edfu Temple. Nah, Edfu Temple ini dibangun sebagai suatu sesembahan atau perwujudan sembah gitu untuk God of Horus dan juga Son of Isis. Nah ini sih yang paling legendaris ya, namanya tuh Abu Simbel Temple. Ini tuh bener bikin gue merinding banget gitu. Tapi sebelumnya ini gue harus bangun pagi-pagi jam 4 dari hotel, dari Aswan gitu untuk nyampe sini sekitar 3-4 jam gitu. Jadi 2 kali ya stop lah gitu di pom bensin gitu ya untuk kencing gitu ya. Tapi untuk nyampe sini itu benar-benar kayak butuh perjuangan, bangun pagi-pagi karena ini aja udah nyampe sini jam 7-an aja udah rame banget gitu. Jadi Abu Simbel Temple ini adalah salah satu kuil yang dipercaya bahwa ini dibangun di masa kejayaan masa kejayaan Firaun kedua atau Ramses II gitu ya. Yang seperti yang kita tahu bahwa banyak orang percaya bahwa Firaun ini adalah Firaun yang berjaya pada masanya Nabi Musa saat itu gitu. Dan orang-orang Muslim sih percaya bahwa di kuil ini tuh kayak jadi saksi hidup kekejaman Firaun saat itu. Tapi jujur tidak di-mention oleh tour guide-nya tentang Nabi Musa dan kekejaman si Firaun ini gitu. Tapi jujur gue merinding masuk sini karena ini luar biasa nih. Ini kayaknya menceritakan banyak hal gitu tentang apa yang terjadi di dalam sini gitu. Kita bisa melihat bahwa sebegitunya orang menyembah Firaun ini gitu. Selain di Abu Simbel juga di sebelahnya tuh ada satu kuil yang dipersembahkan untuk istri tercintanya Firaun, yaitu Nefertiti. Nah itu ada di sebelahnya, tapi orang juga masih belum tahu nih Nefertiti itu siapa yang mana gitu orangnya. Maksudnya apakah ini benar orang istri yang menyelamatkan Nabi Musa saat itu atau bukan gitu. Tapi ya wallahu alam ya. Tapi yang jelas bahwa ini keren banget. Kalau kita ngunjungin Mesir tuh kayaknya ke kuil gitu banyaknya, karena emang satu kuil dan kuil lainnya mirip tapi berbeda gitu. Ada kuil yang untuk menyembah raja-raja Mesir, tapi ada juga kuil yang sebenarnya dibangun dibangun oleh kerajaan Romawi, Yunani gitu, untuk sebagai persembahan dewa-dewa mereka gitu. Jadi kadang kita juga bisa ngelihat dari patung-patungnya itu beda. Oh ini zamannya Firaun, oh ini zamannya orang-orang Roma gitu, orang-orang Yunani. Dilihat juga dari carvingnya gitu, dari ukiran-ukiran apakah itu ukiran si
Ramses atau Vero atau ukiran-ukiran dari dewa-dewa Yunani. Nah yang terakhir ini namanya tuh Philae Temple, Kuil Philae gitu. Kuil Philae ini adalah dipersembahkan, didedikasikan untuk Dewi Isis gitu. Jadi otomatis berarti ini kuil dipersembahkan, dibuat oleh orang-orang Yunani, orang-orang Romawi. Ini lokasinya tuh dekat dengan Nubian Village. Jadi salah satu pedesaan khas di Mesir. Dan untuk masuk ke sini itu kita harus pakai boat, kita harus pakai perahu kecil gitu. Karena ini tempatnya tuh kayak di island gitu, di satu pulau tersendiri. Wow. Ini lagi di Aswan Temple. So it's long way before the Ramses or after the Ramses? Yeah. After, right? I don't remember what year Ramses was, but this was like the year 600 after. Smashed it. Jadi kenapa ini yang sebelah kiri itu dihancurin, karena sebelah kiri itu melambangkan dewa dewi afterlife, tapi sebelah kanan itu melambangkan dewa-dewa baik yang ada di before yang selama kita hidup gitu. So they afraid that their spirit is coming and datang lagi gitu. Jadi mereka destroy dewa dewi yang afterlife, yang siksa kubur atau apalah gitu, untuk selamatkan dewa dewi yang mereka percaya baik. Ya pokoknya gitu deh. Kalau di Mesir itu ya paling ya jalan-jalannya ya selain ke piramida ya lebih banyak menurut gue sih mengunjungi kuil-kuil baik itu kuil-kuil yang didedikasikan untuk memuja raja-raja Mesir, Firaun gitu, atau kuil yang dibangun didedikasikan untuk memuja dewa-dewa Romawi, Yunani gitu, karena mereka juga pernah berjaya di sini gitu. Jadi bukan melulu mengenai piramida atau Sphinx gitu, tapi kuil-kuil juga banyak memberikan cerita yang bagaimana Mesir ini menjadi salah satu negara yang dikenal memiliki kependudukan tertua di dunia gitu, dan kita lihat banyak sekali sejarah yang bisa diceritakan di sini. Kaya banget akan cerita gitu ya yang bisa disampaikan kita semua. Dan yang membuat gue amazed dengan Mesir ini adalah bagaimana bangunan-bangunan ini walaupun tidak sempurna tapi masih sangat layak untuk dikunjungi dan aman banget untuk dikunjungi, dan luar biasa gitu. Masih banyak bangunan-bangunan yang masih bisa berdiri tegak gitu. Mungkin juga karena karena di sini tuh kan jarang gempa bumi, atau misalnya jarang ada gunung meletus atau sebagainya. Jadi masih terjaga cukup baik lah gitu untuk peninggalan sejarahnya. So jadi hari ini hari terakhir Pak Haji di Mesir. Ini lagi di Movenpick. Nah ini kalau misalnya kesini itu kayak ini hotelnya ada di tengah-tengah pulau gitu, jadi harus naik kapal kesana kesini untuk ke lobbynya. So it's good hotel and I cannot wait to see that. Itu nggak tahu itu apa, kayak itu menarik. Nah, tapi sayangnya di sini cuma sehari. Oke.
kalau ke Timur Tengah kayaknya ini Movenpick selalu di Movenpick deh, waktu pas di Maroko juga Movenpick. Kita lihat nanti kamarnya seperti apa ya. So sekarang check in deh. Ini sebenarnya hotel biasa tapi bukan kayak, tapi modelnya kayak cruise. But it's very good hotel. Ini, let's see kamarnya seperti apa. I'm going to see the room. Lucu, kali kamarnya tulisannya 1163 gitu kan, 1169, tapi bukan, gue pikir kan di lantai 11, tapi ternyata lantai 1. Oke, seperti biasa kita cek. I love. Oke, sih. Dia masih pakai kayak gini. Wah, pokoknya ini di Aswan hari terakhir karena besok harus kembali lagi ke Kairo untuk siap-siap balik ke Jakarta. Di Mesir itu yang gue nggak sukanya cuma satu, di sini vendor tuh penjualnya cukup agresif ya gitu. Mereka tuh harusnya bisa lebih kayak yaudah di toko aja gitu, manggilnya nggak usah terlalu yang approach ke kita, jadi kan kita takut ya kalau mau belanja gitu, padahal harganya cukup murah menurut gue gitu. Kalau mereka nggak maksa sih gue pasti masuk toko untuk milih-milih. What did you have? Peanut. You go inside, there is an open court, there are benches for people to sit, there is 1 or 2 rooms, one building in there. You can see the satellite dishes on the roof of the tools. Well, satellite dishes means that they have electricity and they have running water around the corners. And as it is attacked and there's a population. Alhamdulillah gue udah selesai perjalanan di Mesir. Gue mau sharing something sebenarnya. Di sini enak ternyata. Maksudnya service imigrasinya tuh cepet gitu. Maksudnya nggak yang banyak nanya atau misalnya lo ngapain aja di sini gitu. Yang penting ada visanya jelas. Nggak ditanya apa-apa sih. Walaupun emang agak sedikit boring ketika mereka tahan gue sekitar 2-3 menit. Tapi mereka juga ngomong apa-apa kenapa gue ditahan gitu. Nah yang gue worry sebenarnya adalah visanya. Karena di visa gue itu kan sebenarnya visa gue itu masa berlakunya itu sampai tanggal 13 Desember. Sedangkan kan sampai tanggal 11 Desember. Tapi kan sedangkan gue di Mesir itu kan sampai tanggal 13 Desember. Nah, kalau setahu gue di negara lain itu kan kita nggak boleh lebih dari masa berlaku visa yang tertera di paspor itu kan. Ternyata Mesir itu sedikit beda gitu. Mesir itu agak sedikit beda. Jadi walau yang dilihat itu adalah masa kedatang. Jadi visa masa berlaku visa yang ada di paspor itu yang dikasih sama kedutaan Mesir di Indonesia itu ternyata visanya bisa dipakai sampai tanggal tersebut, sampai tanggal 11 Desember. Jadi dihitungnya dari tanggal kedatangan. Dilihat. Jadi gue tuh sebenarnya kalau gue datangnya tanggal 2 Desember, sebenarnya gue tuh masih bisa stay di sini sampai tanggal 2 Januari 2025. Sedangkan setahu gue nggak tahu deh kalau negara lain kayaknya kita nggak boleh stay di masa berlaku
lebih dari masa berlaku visa itu kan gitu. Tapi kalau di Mesir ternyata dihitungnya tetap dari tanggal kedatangan, bukan dilihat dari tanggal masa berlaku visanya itu gitu. Jadi gue sebenarnya tadi pas waktu mau pulang ke Indonesia, pas di imigrasi Mesir itu agak takut gitu, maksudnya apakah gue kenain denda atau enggak. Ternyata enggak, lancar, semuanya lancar. Cuman gue yang anehnya adalah karena gue lihat kayaknya gue doang gitu, apa Indonesia doang, ketika pas gue masuk ke Mesir itu gue dilihat visanya, dilihat paspornya, gue dicap, terus gue disuruh nunggu 5 menit. Dan biasanya gue kalau ke negara manapun tuh nggak pernah kayak gitu. Kalau ditolak ya ditolak, kalau misalnya disuruh bisa masuk kita cepetan gitu. Tapi ini nggak ngomong apa-apa, suruh nunggu 5 menit, terus sudah paspor gue dikasih dan dia nggak ngomong apa-apa, udah silahkan masuk gitu. Nah pas pulang juga tadi sama, pas waktu di imigrasi Mesir itu, di imigrasi airport maksudnya, itu gue kasih paspor gue, dia ngecek visa gue, dia ngecap, cerek ngeliat tiket gue segala macam. Gue disuruh tunggu juga 2 menitan gitu. Tapi yang lain tuh gue lihat turis-turis yang lain kayak dari negara lain itu yang di depan gue tuh mereka nggak suruh nunggu gitu, nggak suruh nunggu gitu. Jadi itu paling tadinya bikin worry seperti itu, tapi semuanya lancar. Oke, mudah-mudahan lancar sampai Indonesia Jakarta Indonesia. Kalau misalnya ada yang mau nanya tentang perjalanan di Mesir, terutama persyaratannya, boleh inbox atau tanya ke komen bawah. Thank you guys. Assalamualaikum. Bye.